Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dimulai kenikmatan dengan diizinkannya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur malam kita. Dilanjutkan kenikmatan berupa kesehatan, keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat iman ini ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini punya kata kunci, ma'asyiral muslimin, yang mana kita sebagai hambanya yang senantiasa mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat dari kita ikhlas ibadah dengan semurni-murninya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yang maknanya kata para ulama, makna la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita utarakan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada satu-satunya manusia yang dengan diutusnya beliau kita bisa tahu mana halal mana haram. Dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan dan juga masa kesyirikan. Tentu salawat dan salam ini, ma'asyiral muslimin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang terus kita utarakan biidznillah, mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang judulnya adalah lisanmu adalah nerakamu. Mengapa, ma'asyiral muslimin, kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, tentu untuk berbicara, tapi berbicaralah yang baik, berbicaralah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkan kalimat yang benar, ucapkan kalimat yang lurus, perkataan yang tidak ada dusta, perkataan yang kalau kita keluarkan senantiasa menimbulkan kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan perkataan yang justru sebaliknya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka isyarat Allah Subhanahu wa taala, hawaqulu qaulan sadida, berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengukur kualitas ketakwaan seseorang. Dalam ayat ini Allah tidak bicara lagi tentang masalah akidah. Allah tidak bicara lagi bagaimana kita sujud dan sholat. Kita juga tidak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dalam ayat ini kita
bermuamalah dengan orang lain. Tapi uniknya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengukur kualitas takwa kita. Ketakwaan seseorang adalah sejauh mana dia berbicara, berucap yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, justru kebalikannya. Kalau tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang diangkat adalah kualitas takwa seseorang, maka dalam hadis Nabi mengukur sejauh mana kualitas keimanan seseorang dengan sejauh mana seseorang itu mampu menjaga pembicaraannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Kalau seseorang itu merasa beriman pada Allah, tahu ada Tuhan namanya Allah, dan punya orientasi akhirat, tahu ada kehidupan akhirat, dia fahami bahwa setelah dia hidup di dunia ini akan ada pertanggungjawaban dari seluruh amal perbuatannya, dari seluruh perbuatannya, termasuk ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Dia mengimani adanya hari akhirat. Maka kata Nabi SAW, mengukur keimanan seseorang tersebut dengan cara faliyakul khairan, berucaplah, berkatalah yang baik. Kalau dia tidak bisa, ma'asyiral muslimin, dia mampu, dia dengan susah payah menahan pembicaraannya, sehingga kalau yang keluar dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Apa perintah Nabi SAW? Auliyasmut, diam. Diam ini, ma'asyiral muslimin, sejengkal menyelamatkan seseorang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, kalau seseorang tadi punya jabatan tertentu, punya kekuasaan tertentu, yang mana jabatan dan kedudukannya itu berada di puncak pimpinan tertinggi, sehingga mampu punya wewenang untuk menghujat, menghina, mencaci orang lain dengan semena-mena, maka bisa dipastikan setiap ucapan-ucapannya senantiasa dihasut oleh syaitan dan menyebabkan kedustaan, hinaan, cacian yang dapat menjerumuskan seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saya kalau sudah masuk dalam bab ini, dalam bab tentang lisan ini, saya paling takut, ma'asyiral muslimin. Saya khotib, saya dai, saya ustaz, saya harus bicara, tugas mubalik, tugas ustaz itu komunikasi seperti ini, menyampaikan di atas mimbar. Saya khawatir lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa kau orang-orang beriman, wahai orang beriman, engkau tidak mengerjakan apa yang kau ucapkan? Itu yang paling saya khawatirkan, ma'asyiral muslimin. Ini persis sama tentunya sebagaimana yang dikhawatirkan sahabat yang besar, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Mu'adz ini dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai faqihu ummati. Umatku yang tentunya punya kefakihan, punya keahlian, pemahaman yang bagus tentang agama ini. Beliau faham tentang ilmu halal haramnya Allah. Beliau faham tentang syariat agama ini, ma'asyiral muslimin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus secara khusus sahabat yang mulia ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in, untuk berdakwah ke negeri Yaman, menyampaikan tentang Islam ini ke negeri Yaman. Lantas, ma'asyiral muslimin, sebelum Mu'adz berangkat, Mu'adz ini kalau bahasa saya ingin les privat, ingin ditraining khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan, bertanyalah Mu'adz, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu jihad ya Rasulullah? Bagaimana sih sholat yang benar itu? Bagaimana sih bersujud yang benar dalam sholat itu? Bagaimana ruku yang benar? Dikatakan dalam hadis, dari pagi ketemu siang, ketemu malam, terus menanyakan tentang apa itu Islam. Sampai tiba masanya, ma'asyiral muslimin, seakan-akan ilmu sudah siap dalam otaknya Mu'adz, sudah gelontok dalam otaknya Mu'adz, dan Mu'adz siap untuk berangkat berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Ya Mu'adz, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli." Ya Mu'adz, mau enggak kamu saya beritahu satu hal? Kalau kamu pegang satu hal ini atau kamu jaga satu hal ini, niscaya kamu akan menguasai apa yang kamu tanyakan semua itu. Mulai dari apa itu sholat, bagaimana Islam yang baik, Islam yang sempurna, kamu akan menguasai itu. Dijawab oleh Mu'adz, "Qultu," saya jawab, "Bala ya Rasulullah." Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat sebuah tangannya,
dan mengisyaratkan, ya Mu'ad, kufa alaika hadza, jaga ini Mu'ad, jaga ini, jaga lisanmu ini. Mu'ad bingung, masyarakat muslimin, ya Rasulullah, apa hubungannya baiknya iman seseorang itu, sempurnanya Islam seseorang itu, termasuk Islamnya kita ini masyarakat muslimin, dengan urusan lisan ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sakilat ya ummu, aduh ya Mu'ad, ini bahasa saya, kasihan sekali ibumu melahirkanmu itu ya Mu'ad, sia-sia ibumu melahirkanmu ya Mu'ad. Wa hal yakubun nas, tidaklah engkau perhatikan ya Mu'ad, kebanyakan kita ini manusia finnar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nyemplung dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena keterkejaran lisan. Ilaha al-sinati, karena ini ya Mu'ad, karena lisan ini. Saya ketika baca di sini masyarakat muslimin, akhirnya coba merenung, bukankah permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita ini masyarakat muslimin, suami suka mukul istrinya itu atau ribut dengan istrinya, ya bukan karena mungkin suaminya kasar terhadap istrinya atau uang belanjanya kurang, tapi rata-rata disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Kita ini masyarakat muslimin berjamaah, sekali waktu bisa menjadi pecah. Yang semula berjamaah dengan baik, yang semula bersahabat, bersaudara dengan baik, sekali waktu bisa jadi pecah, bahkan saling gontok-gontokan, karena disebabkan karena tergelincirnya lisan seseorang itu. Kita renungkan masyarakat muslimin, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Dusta itu karena lisan, menggunjing itu karena lisan. Bab tentang penyucian jiwa tentunya ada namanya sumumul qulub. Sumumul qulub ini kalau dalam bahasa Indonesianya, itu bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesianya adalah racun-racun hati. Silakan dibuka dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus karangan siapapun. Para ulama menyebutkan ada 4 racun hati, dan sebelum masuk dalam racun hati yang lain, sebelum racun hati yang lain, selalu para ulama menempatkan fudulul kalam. Racun hati yang pertama itu berlebihan dalam berbicara, banyak ngoceh dalam hidup ini. Itu tentang fudulul kalam ditempatkan oleh para ulama tazkiyatun nufus kita di racun hati yang pertama. Tentu ma'asyiral muslimin, lisan ini kalau kita tidak mampu untuk mengontrolnya, tidak pandai menjaganya, celakalah kita, tergelincirlah kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya teringat salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 2 hal yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiru may yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan kita ini manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Karena disebabkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ditanya tentang 2 hal yang memasukkan seseorang ini kebanyakan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaktiru mayudkhilun nasal naro. Ya Rasulullah, kalau begitu juga apa kebalikannya? Kebanyakan yang menyebabkan kita ini manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-fahmu wal farju. Karena disebabkan lisan wal farju dan juga kemaluan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang saya sampaikan tadi adalah gambaran untuk kita. Ingat, lisan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berucap yang baik, menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang tentunya tidak menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini masyaallah muslimin ibarat pisau bermata 2. Kalau dia berbicara yang baik, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita tidak mampu mengontrol lisan ini masyaallah muslimin, kita harus waspada. Neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan siap menanti kita. Maka dalam sebuah hadis masyaallah muslimin, dan ini menjadi penutup khutbah saya yang pertama, setidaknya masyaallah muslimin, tentang lisan ini hanya 3 hal yang nantinya yang keluar dari lisan kita ini tidak punya delik hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, negara kita ini negara hukum.
Sangat mudah sekali kita melihat seseorang itu tergelincir dalam lisannya dan mungkin bisa dilaporkan dalam pihak yang berwajib. Karena lisannya tergelincir dalam mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, masuklah dia dalam penjara. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun, ma'asyiral muslimin, hanya ada 3 nantinya. Perkataan yang keluar dari lisan kita yang tidak punya dalil hukum ataupun tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah ilal bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa dzikrullah. Yang pertama, senantiasa menyuruh dalam kebaikan, mengajak seseorang masuk dalam kebaikan, mengajak seseorang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa nahyi 'anil munkar, senantiasa mencegah kemungkaran. Kita kalau lihat ada kemungkaran, ma'asyiral muslimin, cegah, seru, nasihatkan dengan nasihat-nasihat yang baik dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Serta yang ketiga adalah, ma'asyiral muslimin, wa dzikrullah, senantiasa lisan ini kita basahi, kita keluarkan perkataan yang baik-baik dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini, ma'asyiral muslimin, kalau kita baca dengan khusyuk, dengan tenang, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, menenteramkan hati, menyejukkan hati, ma'asyiral muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuru, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fik ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahabatihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti kata haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, berpegang teguh terhadap keyakinan iman dan Islam ini, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini saya akan menyampaikan salah satu perkataan ulama salaf kita, Al-Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, al-mu'minun qalilul kalami katsirul amal, wal munafiquna katsiru kalami qalilul amal. Orang mukmin itu sedikit berbicara dan banyak beramal, ma'asyiral muslimin. Tanda baiknya mukminnya seseorang itu adalah sedikit berbicara dan banyak beramal soleh. Wal munafiqun katsirul kalami qalilan amal. Dan sedangkan untuk orang-orang munafik itu banyak berbicara dan sedikit dalam beramal. Tentu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini adalah pengingat untuk kita semua. Kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang sempurna imannya, adalah bagaimana kita fokus dalam kehidupan ini, apalagi sisa berkah umur kita ini kita manfaatkan dengan sedikit berbicara dan banyak melakukan amal soleh. Saya teringat salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang pandai itu bukan gelar akademik dunianya sampai profesor, doktor. Naam, itu gelar dunia. Tapi orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mempersiapkan amal solehnya, fokus dengan amal-amal yang dia kerjakan di dunia ini. Wa alima ba'dal maut, karena dia memikirkan tentang kehidupannya setelah kematian, apa yang dia bawa. Karena semua harta yang kita punya, status sosial masyarakat muslimin, tidak akan pernah kita bawa kecuali falyamalu amalan sholihan, kecuali amal kebajikan yang kita kerjakan manakala kita hidup di dunia. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir, ini hari Jumat, hari yang baik, waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah.
waktu yang tepat untuk kita mengkoreksi diri. Kita teringat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Kita ini masalah muslimin mustahil tidak pernah berbuat salah. Anak cucu Adam itu pasti berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah dengan beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat masalah muslimin, manfaatkan momentum ini untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita masyarakat muslimin, menerima seluruh amal ibadah saudara-saudara muslim kita yang mungkin telah mendahului kita karena ditimpa oleh suatu penyakit ataupun musibah sehingga harus menjumpai ajalnya. Dan juga semoga saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta negara yang kita cintai ini segera dibebaskan, diangkat wabah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'atin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil maya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana rabbana innaka antas sami'ud du'a rabbana innaka antas sami'ud du'a rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.